Seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menjadi korban pembacokan saat sedang wirid di musola. Video amatir yang merekam kejadian saat warga mengamankan pelaku pembacokan pengasuh pesantren An-Nur. Dalam aksinya pelaku juga melukai istri dan keponakan pengasuh pondok pesantren. Kita akan dalam informasi ini dengan berbincang bersama dengan Bapak Azun Mauzun yang merupakan keluarga pengasuh Ponpes An-Nur. Assalamualaikum, selamat malam Pak Azun. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, Pak Azun, kami dengar bahwa istri Gus Farid masih dalam keadaan kritis. Betul demikian, Pak? Betul, sampai saat sekarang istri beliau masih dalam keadaan kritis, masih dibawa di RSUD Kota Cirebon dan masih belum tidak diperbolehkan pulang. Ya, kita berharap yang terbaik, kondisi beliau segera pulih. Tapi kami mau pastikan satu hal dulu, Pak Azun. Berarti jelas ya, 3 korban yang dibacok. Bukan hanya Gus Farid sebagai pengasuh Ponpes, tapi juga ada santrinya yang merupakan keponakannya, termasuk juga istrinya. Betul, jadi tersangka ini yang dicari adalah Gus Farid. Datang ke rumahnya karena beliau tidak ada, cuma ada istri dan ponakannya, sehingga tersangka ini langsung membawa kita menghajar istri dari Gus Farid. Setelah itu tersangka mencari Gus Farid yang jaraknya kurang lebih 200 meter. Itu langsung menuju sasaran dan menghajar Gus Farid tersebut. Oke. Nah, kami dengar bahwa Gus Farid yang merupakan pengasuh Ponpes An-Nur saat itu sedang dalam keadaan beribadah ketika penyerangan itu terjadi. Betul demikian, Pak Azun? Betul, jadi Gus Farid itu dalam keadaan wirid bersama jamaah, karena rutin setiap malam Rabu Gus Farid dan jamaah itu wirid bersama, dan lampu dalam keadaan mati. Nah, ini husnuzon para jamaah, tersangka masuk ini dikirain ikut wirid bersama. Dan langsung masuk ke mimbar musola itu dan langsung menghajar Gus Farid. Berarti ini kan ada indikasi perencana untuk menghabisi Gus Farid ini. Oke. Kami dengar juga pelaku adalah sosok yang tidak artinya masih ada di sekitar tetangga. Artinya sosoknya dikenal. Anda kenal dengan pelaku, Pak Azun? Saya sangat kenal sekali karena pelaku ini adalah tetangga kami dan tahu kesehariannya, tahu orang tuanya, tahu keluarganya, dan insya Allah pelaku ini dalam keadaan tidak gangguan jiwa, artinya sehat dalam sehat lahir maupun batin. Oke. Anda menduga ada persoalan dendam pribadi antara pelaku terhadap korban? Saya hakul yakin bahwa antara pelaku dengan korban ini tidak ada dendam pribadi, karena sosok Haji Farid adalah tokoh masyarakat, ketua Jatman Kabupaten Indramayu, pengasuh pondok pesantren. Saya yakin tidak ada dendam lah sama pelaku ini. Apa sih yang didendamkan sehingga kemarin kita ketemu dengan Gus Farid ini, salah saya itu apa? Tidak punya masalah, tidak punya kesalahan dengan si pelaku. Nah, ini yang akan kita minta kepada pihak kepolisian untuk menuntut mengurai tuntas tentang permasalahan ini. Ya, sehari-harinya terduga pelaku ini berprofesi sebagai apa yang Anda ketahui, Pak Azun? Pelaku ini sehari-hari adalah pengangguran, pekerja serabutan, dan dalam 2 bulan sekarang ini pelaku ini tidak pernah bergaul, baik itu dengan tetangga, dengan teman. Bahkan dalam 2 bulan terakhir ini pelaku itu di dalam rumah, dan semua tetangga dan temannya itu pasti diajak berantem. Jangankan teman dan tetangganya, orang tuanya sendiri itu diajak berantem. Dan kalau keluar dari rumah itu nggak tahu kemana, keluar aja dari rumah. Jadi Anda menangkap kesan bahwa ada perubahan kepribadian pelaku yang dikenali oleh warganya sehari-hari dalam 2 bulan terakhir ini? Betul, keseharian, jadi ada perubahan perilaku, ada perubahan dari. Kami dengar lebih pendiam begitu, betul, Pak Azun? Lebih pendiam, betul, lebih pendiam, tidak pernah bergaul dengan, tidak pernah sosialisasi dengan masyarakat sekitar maupun tetangga.
Oke, saat ini kan prosesnya sedang berjalan di Polres Indramayu. Anda sebagai sepupu Gus Faris ya, Anda keluarga tentu juga pasti dimintai keterangan karena Anda juga ada di lokasi. Sampai saat ini yang Anda ketahui sudah sampai mana tahapnya? Tahap sekarang masih dalam pemeriksaan saksi-saksi dan katanya pelaku ini sudah dibawa ke Polda Jawa Barat. Kami dari pihak keluarga memohon, kami percaya penuh kepada pihak berwajib untuk mengurai tuntas kronologis dan apa di balik semua ini. Okay. Aku yakin dari pihak keluarga ini, dari pihak keluarga ini tidak kriminal murni. Okay. Ini asumsi keluarga. Kami mau pastikan juga, Pak Azun, apakah insiden serupa sebelumnya pernah terjadi, baik itu terhadap Gus Faris atau tokoh ulama atau tokoh agama lain di sana? Nah, ini kan Indramayu, ini adalah kejadian yang pertama tentang pembacokan kepada seorang ulama. Makanya mohon kepada kepolisian karena sebentar lagi menuju bulan suci Ramadan supaya kondusif, umat Islam di Indramayu menjalankan ibadah dengan utuh. Mohon secepatnya lah kita urai, kita percaya pada berwajib. Kita nantikan proses yang sedang bergulir ya di kantor polisi saat ini. Tapi terima kasih atas waktu Anda Pak Azun sebagai sepupu dari Gus Farid yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur yang menjadi korban pembacokan. Tak hanya Gus Farid sendiri tapi ada istri dan juga keponakan yang juga menjadi korban. Kita turut prihatin atas apa yang terjadi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono dan Joni Rahayu sebagai kepala dan wakil kepala otorita ibu kota negara. Tanda tanya kursi kepala otorita ibu kota negara Nusantara akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo hari ini melantik Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai kepala dan wakil otorita ibu kota negara Nusantara periode 2022-2027. Penunjukan kepala dan wakil kepala otorita IKN ini merupakan amanat Undang-Undang IKN, di mana Presiden harus memilih kepala IKN selambat-lambatnya 2 bulan setelah Undang-Undang IKN disahkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara. Sebagai kepala dan wakil kepala otorita Nusantara. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturan. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan di masa Presiden SBY. Tak hanya itu, Bambang Susantono pernah menjadi Deputi Menko Perekonomian dan Komisaris PT Garuda Indonesia. Sementara Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu sebelumnya menjabat sebagai Managing Director Presiden Office Sinar Masland dan sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung atau ITSB. Pemilihan Bapak Bambang Susantono ya dengan backgroundnya baik background pendidikan maupun juga pengalaman ya, ada juga sebagai pernah menjadi wakil dan juga
peletak ya sementara jabatan Menteri Perhubungan ya beberapa periode yang lalu. Nah ini saya pikir cukup tepat ya karena ini yang dibutuhkan memang, dan dari sisi kapasitas ya sehingga memiliki kemampuan yang cukup mumpuni untuk melihat secara jeli potensi permasalahan-permasalahan yang ada dan bagaimana solusinya. Sebagai orang pertama yang menjabat kepala IKN, Bambang Susantono dihadapkan dengan tugas besar untuk membangun ibu kota negara. Sederet harapan disandarkan kepada Bambang, mulai dari proses pembangunan fisik hingga menyiapkan dasar untuk pengembangan selanjutnya. Selain itu, sejumlah pihak berharap kepala IKN bisa transparan kepada masyarakat, terutama dalam skema pembiayaan dan prioritas pembangunan ibu kota negara yang akan memakan biaya ratusan miliar rupiah.